Yesus Kristus Dia Raja, dinobatkan Allah Bapa, Raja alam semesta, Raja alam semesta. Semua umat manusia kan mengaku Yesus Tuhan, akan sujud menyembah, akan sujud menyembah. Debata dosa sadasa, Bolan Yesus do tu dosna, anak tu amanai, anak tu amanai. Daso meret habang sana, so marujung dongoluna, totong gonggo manai, totong gonggo manai. Shalom, berjumpa lagi dalam Renungan Harian HKBP Maranatha Rawalumbu. Hari ini Kamis 7 April 2022. Sebelum kita menikmati firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Kamis 7 April 2022, terambil dari surat Paulus yang pertama kepada Timotius atau 1 Timotius pasal 2 ayat 5. 1 Timotius 2 ayat 5 saya akan bacakan untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita melihat perikop yang menjadi bahan bacaan kita mulai dari 1 Timotius 2 ayat 1, LAI memberikan judul mengenai doa jemaat. Dan di ayat-ayat itulah dikatakan bagaimana seharusnya kita berdoa. Berdoa yaitu menaikkan permohonan, menaikkan doa syafaat, dan tidak lupa ucapan syukur bagi semua orang. Saudara-saudara yang dikasihi, tetapi doa kita naikkan kepada Allah yang notabene sangat berbeda hakikatnya dari kita manusia yang berdosa. Allah itu suci, Allah itu kudus, sedangkan kita manusia hina dan penuh cacat celah. Jika kita ingin menghampiri seseorang yang penting di dunia ini saja, kita perlu yang namanya pengantara. Kalau kita pergi menghadap Presiden Jokowi, ujuk-ujuk kita datang kepada dia dan berkata, "Pak Jokowi, saya mau bertemu." Apa yang terjadi saudara-saudara? Mungkin belum sampai ketemu Bapak Presiden, di pintu istana saja kita sudah dihalangi oleh para penjaga yang menjaga beliau. Apalagi kalau kita tidak memberitahukan sebelumnya kapan dan untuk apa kita datang. Dan oleh sebab itu saudara-saudara, untuk menemui seseorang yang penting kita perlu pengantara. Ada jenjang-jenjang yang harus kita lalui untuk bisa sampai menghadap kepada orang yang kita tuju. Ya, begitu juga kalau kita masuk perusahaan, mau antar lamaran kerja saja, menghadap biro personalia saja misalnya ya, itu sudah ada jenjangnya, harus ke satpam dulu, security, melapor, setelah itu ke resepsionis, melapor, dan setelah itu tunggu panggilan. Itu baru orang di dunia ini. Apalagi kepada Allah yang hakikatnya begitu jauh daripada kita manusia berdosa ini. Allah yang mulia, yang kudus. Dan oleh sebab itu kita membutuhkan pengantara itu. Ya, kita membutuhkan pengantara itu karena Allah tidak bisa dengan sembarangan kita temui.
Ya, seperti di Perjanjian Lama, bangsa Israel mendirikan kemah suci, dikatakan barang siapa mengintip saja ke dalam kemah itu, dia pasti mati. Karena begitu mulianya Allah, tidak ada dari kita yang tahan terhadap sinar wajah mulia Allah. Dan oleh sebab itu kita membutuhkan pengantara. Siapakah pengantara kita yang paling ideal antara Allah dengan manusia? Pengantara itu harus memiliki dua-dua unsur, yaitu dia 100% Allah, 100% manusia. Karena apa? Karena dia menjadi pengantara kita manusia, dan dia bisa menghadap Allah yang kudus itu, yang satu hakikat dengan dia, yang esa dengan dia. Siapakah pengantara itu? Tidak lain tidak bukan adalah Kristus Yesus. Manusia Kristus Yesus. Kata manusia ditekankan untuk memperlihatkan kepada kita betapa Yesus itu 100% manusia seperti kita. Dilahirkan oleh seorang perempuan, merasakan penderitaan seperti yang kita rasakan, tertikam seperti manusia biasa, lapar dan haus ketika dicobai di padang gurun. Semua pengalaman kemanusiaan dirasakan oleh Yesus. Karena apa? Karena memang dia betul manusia, bahkan dia mati. Semua manusia nasa colma ikon mate. Kristus sipe tubuh dodohot mate. Tuhan Yesus itu juga lahir dan mati. Namun saudara-saudara, kalau dikatakan manusia Kristus Yesus, berarti tentu ada perbedaan antara Kristus dengan manusia-manusia seperti kita. Apa perbedaannya? Yesus tidak berdosa. Karena apa? Karena ada hakikat ilahi dalam dirinya. Karena dia Allah itu sendiri yang menjelma menjadi manusia. Jangan pernah ragukan kemanusiaan Yesus. Dia 100% manusia. Tapi sekaligus jangan pernah ragukan juga kealahannya. Karena dia betul 100% Allah. Karena itu Yesus sanggup menghadap Bapa. Yesuslah yang menjadi pengantara kita dengan Bapa di sorga. Yang esa dengan dia. Yang satu dengan dia. Dan oleh sebab itu berbahagialah. Di minggu sengsara ini, sebelum minggu depan kita memasuki hari-hari sengsara Kristus, ya, malam-malam Pasion, Jumat Agung, dan Sabtu Sunyi, dan kemudian diakhiri dengan Minggu Paskah Kebangkitan itu, maka mari kita perbanyak doa kita kepada Tuhan. Karena apa? Karena sekarang kita dimampukan dan disanggupkan untuk menghadap Allah. Ya, kita memiliki pengantara itu. Datanglah kepada pengantara itu. Naikkanlah doa-doamu kepadanya, saudara. Sehingga dia menyampaikannya kepada Bapa di surga. Dan Bapa di surga akan memberikan dan menjawab yang terbaik bagi doa-doa kita. Tuhan memberkati saudara. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan. Engkau yang maha mulia, yang maha suci, yang maha kudus, yang tidak terhampiri oleh manusia berdosa seperti kami Tuhan. Namun Engkau memilih seorang pengantara yang bisa menjembatani antara kami manusia berdosa dengan Engkau ya Allah. Pengantara yang sehakikat esa denganmu ya Tuhan, yaitu Kristus Yesus. Engkau Allah yang menjadi manusia, pribadi Allah anak, pribadi yang kami kenal sebagai Mesias Juru Selamat kami. Ajar kami Tuhan untuk berdoa melalui pengantara kami yang tunggal itu, supaya Engkau membuka telingamu mendengarkan doa-doa kami, karena sungguh kami menaikkannya dalam nama Putramu Yesus Kristus.
Dan oleh sebab itu kami juga percaya bahwa kami akan mendapatkan jawaban doa yang terbaik bagi semua permohonan yang kami naikkan ke hadapan Tuhan. Oleh sebab itu berkatilah Tuhan seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan renungan harian pada hari ini. Berkati kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Berikanlah kami kesehatan dan peliharalah kami dengan rezeki yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup kami sehari-hari. Berkatilah jemaat-Mu yang bekerja, Tuhan berkati pekerjaan mereka. Yang studi, Tuhan berkati studi mereka. Bagi kami yang telah berkeluarga, berkati pasangan hidup anak-anak kami Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan jalan keluar. Dan juga Tuhan untuk jemaat-Mu yang sepanjang minggu ini berulang tahun, Tuhan tambahkan panjang umur, kesehatan, dan sukacita dalam hati mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan dalam Kristus Yesus. Kami berdoa kepadamu. Terimalah berkat dari Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus. Itulah yang menyertai engkau pada hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Debata dosa sadasa, Kolan Yesus do tu dosna.